Ini adalah Samsung Galaxy S23 yang dipakai sama temen gue untuk HP harian. Jadi dalam video kali ini konsepnya gue akan nanya-nanya ke temen gue sebagai pengguna Samsung Galaxy S23. Ya konsepnya gue cuman lebih kayak interview atau ngobrol-ngobrol aja kali ya. Jadi sebelum mulai gue akan kasih tahu speknya dulu dengan singkat dari Samsung Galaxy S23 ini. Yang pertama, ukuran layarnya ini dia masih 6,1 inch, jadi termasuk masih kecil, sama kayak ukuran-ukuran iPhone yang standar ya, kayak iPhone 15, 11, 14. Jadi termasuk yang ringkas, enak buat dibawa-bawa. Terus sudah pastinya AMOLED dengan 1750 nits, jadi aman banget kalau dipakai di bawah sinar matahari. Dan juga sudah IP68, bisa dipakai buat berenang, ini aman banget. Chipsetnya juga udah Snapdragon 8 Gen 2, udah kenceng banget kalau buat main game, buat aktivitas sehari-hari. Terus Antutunya juga bisa nyampe 1,2 jutaan. Kamera di sini ada 4, ada ultra wide, standar, tele, 3 kali optical zoom, dan juga kamera selfie 12 megapiksel. Tentunya untuk speaker sudah pasti ini udah stereo ya. Terus udah ada NFC, Bluetooth 5.3, terus Type-C 3.2, cepet buat transfer data. Ini cepet banget. Tetapi baterainya cuma 3900, belum termasuk yang besar kalau dibandingkan dengan Android kebanyakan. Tapi sudah support fast charging 25 watt, jadi lumayan lah. Fitur Galaxy AI juga masih kebagian di S23 ini, jadi mantap. Nah mungkin segitu aja spek-spek singkatnya yang bisa gue kasih tahu. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri di YouTube atau di video review yang lain untuk spek lebih lengkapnya. Nah karena video ini tentang POV temen gue sebagai user Samsung ini, jadi gue harus minta izin dulu, boleh nggak gue tanya-tanya. Dan ternyata temen gue mau selama nggak ada mukanya dia. Jadi gue mesti menghormati temen gue yang tidak mau ditampilin mukanya aja. Mungkin untuk HP-nya aja ya akan gue tampilin seperti biasa. Oke, mari kita mulai. Sales property and media promotion di salah satu real estate di Bogor. Nah itu tuh job desk-nya ngapain sih, No? Ya, jual beli properti, bikin media promotion seperti konten, seperti layout design gitulah. Kebetulan sekarang pakai Samsung S23 dan baru beberapa bulan sih, Nyos. Tepatnya berapa bulan tuh? Adalah 3-4 bulan kali ya. Wah, kebetulan tukar tambah tuh. Jadi gue cuma nambah 8 juta ya. Berarti tukar tambah HP lu dihargain berapa? Kemarin tuh gue pakai Samsung S21 FE sebelumnya tuh. Cuman berapa? 3 jutaan kalau nggak salah, apa 2 jutaan gitu, gue lupa. Ya betul, kisaran segitulah. Berarti HP-nya baru, bukan second? Baru, yang S23 ini baru, semuanya baru kok. Resmi, Samsung resmi. Terus waktu itu alasan lu ganti tukar tambah apaan tuh, No? Gara-gara LCD-nya udah bergaris, Nyos. Ya garisnya cuma satu, gue diemin, tiba-tiba nambah garisnya. Kan ada orang yang kalau misalkan udah rusak pun masih dipakai. Kalau lu berarti visual harus nyaman ya? Harus nyaman karena kan ngangkut ke kerjaan gue ya, ngiklan, ngedesain gue pakai Canva, ngedit video ya pakai handphone. Kalau screennya nggak nyaman buat mata gue ya keganggu lah gue, asik. Bentuknya kecil pertama, dan ya pastilah gue butuh cepet ya, nggak ngelek gitulah kali ya. Itu sih nyaman sih buat gue. Lu suka bentuknya kecil, nggak ngelek-ngelek. Sebenarnya nih, jujur-jujuran aja, lu tapi tahu nggak speknya apa si HP lu nih? Speknya paling gue fokus di RAM. RAM-nya berapa? Nah gue lupa, pokoknya lebih gede dari handphone gue sebelumnya deh. Terus kamera juga kayaknya lebih bagus dari handphone gue sebelumnya, Nyos. Nah kalau chipset lu ngerti chipset? Nggak ngerti gue. Chipset tuh lu nggak ngerti, berarti prosesornya pakai apa lu nggak ngerti? Enggak deh, gue nggak mikirin ke situ dah. Yang penting cepet aja gue. Jadi waktu beli itu lu kemakan marketing, apa lu emang cari tahu, apa lu nyoba-nyobain kayaknya bagus, atau lu emang gue pengen ini aja? Nah gue kan kalau handphone gue pegang dulu nih pasti nih, karena kecil nih, wah enak juga nih. Dibawa kemana-mana nggak terlalu besar kan, di kantongnya juga nggak bikin gue sakit gitu. Baru gue lihat kamera, karena ya kebutuhan gue untuk ngedit video, bikin video ya itu di kamera gitu. Karena handphone gue udah bergaris, takut harganya tambah turun, ya udah gue pilih S23 gitu. Oke, yang paling sering gue buka hampir tiap hari itu adalah Instagram. Iya, sorry, gue sebenarnya kalau tiap malam nih mau tidur pasti lihat YouTube. Instagram tuh sama YouTube lebih lama gue nyalain YouTube. Standby-nya lebih lama YouTube, karena gue pasti sebelum tidur nonton video ya, sama podcast, sama politik lah. Malam-malam. Bokep nggak? Bokep gue paling nyalain VPN ya. Tapi kan kalau waktu dari pagi bangun tidur sampai malam mah Instagram Pasti. Oke, paham. Nah, karena kerjaan gue kedua Canva.
Ya. Nah di Canva ini lu pakai handphone ini gimana tuh? Apa secara nge-lag kah atau berat kah atau cepet kah? Wah enak banget cepet sih kalau pakai handphone yang ini. Yang sebelumnya juga, tapi ini kayak lebih cepet deh. Tiganya gue InShoot. Kalau YouTube tuh gue lebih sering setelah gue upload video gue malah baru lihat YouTube gue. Itu e-commerce gitu atau apa lu jarang? Wah itu mah e-commerce hampir gue klik tapi nggak lama ya. Itu Shopee lah, Shopee. Kalau aplikasi kayak apa namanya Grab atau apa GoFood? Nggak gue. Jarang. Jarang banget. M-banking gitu? M-banking ya paling kalau bayar doang ya. Wah ini enak nih, bisa gue pakai video portrait, pakai slow mo. Wah enak banget. Gue sempat diajarin juga malu kan tuh gunain kameranya tuh. Awalnya kan gue cuma pakai ini apa, kamera yang biasa aja kayak portrait doang. Lebih seneng untuk foto ultrawide ya, karena kan gue properti nih. Kalau pakai ultrawide ini aset atau apa si properti yang gue jual ini kelihatan lebih luas nih ngambil gambar. Gitu. Layar oke sih Nyos, bikin nyaman lah mata ya kan. Makanya gue sebelum tidur tuh pasti gue mantengin YouTube kan buat lihat video. Nah lu tahu AMOLED nggak? Gak tahu gue AMOLED apa. Ini kenapa gue bikin interview gini, nggak semua orang ngerti spek ya, jadi mereka nyaman aja, suka aja layarnya bening gitu. Bahkan teman gue ini nggak tahu kalau layar si Samsung S23 ini tuh AMOLED panelnya. Yang penting bening, nyaman, udah mata gue nggak rusak udah. Nah lu suka main game nggak? Suka kadang-kadang. Yang lu main apa? Sea of Conquest kalau nggak salah tuh. Itu game apa tuh? Gue belum pernah main. Itu yang kapal laut, jadi bajak laut, terus dia ada klannya gitu, terus nyerang klan yang lain gitu-gitu, dagang. Berarti lu nggak main game-game AAA kayak Genshin Impact, terus Call of Duty kayak gitu nggak main lu? Nggak main gua. Jadi game lu cuma casual game aja ya? Ya gitu aja sih, biasa lah ya, perang-perangan yang penting lah. Kayak RPG kali ya, gue nggak tahu, nanti kita cek aja. Baterainya ini, lu tahu nggak baterainya berapa? Nggak tahu. Tapi gua kalau lagi kerjaan ngedit sama video itu sehari gua bisa ngecas 2 kali tuh sehari tuh. Kalau lagi ekstrim? Iya lagi parah banget. Kalau lagi casual nggak ada ngedit nggak ada apa itu? Ngecas malam gua mau tidur udah ngecas. Berarti sehari sekali doang? Sehari sekali. Oke lah ya. Oke banget. Handphone itu ada operating system tuh ada 2 sekarang tuh, yang umum Android sama iOS atau Apple atau iPhone. Lu selama ini udah pernah pakai iPhone belum? Gua pernah ngoprek-ngoprek iPhone-nya bini gua, tapi gua kagak ngerti tuh. Nyaman sih kayaknya kata bini gua. Bini gua dari Android ke iPhone nih, kata bini gua lebih nyaman iPhone. Tapi gua belum berani juga untuk nyobain iPhone ya, belum. Karena udah di Android, biasa di Android gitu. Cuman ya pertama mahal ya, gua ngalah sama bini gua tuh, biar aja bini gua yang pakai iPhone. Kalau lu kenapa masih stay di Android? Umum ya. Gak ngerti gue, cuman Udah kebiasaan dari dulu. Semenjak BlackBerry bubar ya gue Android lah. Jawabnya singkat aja, menurut lu Android kekurangannya apa, kelebihannya apa, Apple kekurangannya apa, kelebihannya apa? Android harga jualnya turun ya kalau gue jual ya. Berarti kekurangannya itu. Maupun yang flagship pun pasti turun? Turun menurut gue. Kelebihannya apa Android? Kalau yang gue rasain sih ya kamera ya. Kamera lebih bagus memang. Iya gue bandingin sama bini gue juga, iPhone 13 juga masih kerenan gue kayaknya, asik. Nah kalau Apple kekurangannya apa? Nah kekurangannya Apple kalau kata orang-orang nih, kata bini gue, memori nggak bisa upgrade. Betul. Itu aja sih. Itu aja kelebihannya. After sale-nya wah gila, masih tinggi harganya. Orang nyari iPhone lama aja masih ada yang mau. Bener banget. Adek gue jual iPhone tuh harganya masih dihargain tinggi tuh. Oke deh, nanti gue coba megang HP lu berapa menit, terus gue akan ngasih impresi di video terpisah. Dipersilahkan. Oke ya. Sama-sama bro. Oke, itulah POV temen gue mengenai HP-nya Samsung Galaxy S23. Nah, di sini juga gue akan kasih POV gue mengenai Samsung Galaxy S23 temen gue. Jadi walaupun gue tidak user Samsung ya saat ini, cuman gue bisa bilang gue sangat suka sekali sama UI Samsung. UI-nya itu simple dan enak aja menurut gue, dan apa ya, nggak kayak Android kebanyakan. Apalagi Android gue yang gue pakai ini Infinix, yang kemarin gue review itu juga
Kata gue kalau UI masih lebih enak di Samsung menurut gue ya. Terus untuk chipsetnya gue tertarik sih karena chipsetnya termasuk tinggi sampai 1 jutaan ke atas, jadi sangat menggoda, bisa main game yang berbagai macam, rata kanan lah istilahnya. Terus untuk kameranya juga bagus, setelah gue coba-coba beberapa kali, dari foto ataupun video itu nggak kalah sama iPhone 15 Pro gue rasa ini bisa diadu lah. Tapi seandainya gue mau beli Samsung S23 ini, gue akan pilih yang S23 Plus karena ukurannya lebih besar. Atau sekalian aja gue pilih S23 Ultra karena ada kamera zoomnya. Terus menurut gue HP ini cocok buat siapa? Ya tentunya untuk teman-teman yang suka HP Android yang nggak terlalu besar tapi speknya tuh udah flagship, kameranya bagus, chipset gaming, dan desain yang khas Samsung banget gitu, yang simple minimalis. Ya segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe atau di like, dan boleh di komen kalau kalian ada pendapat yang berbeda. Silahkan. See you.